Saudara-saudara yang terkasih, salam sejahtera dan selamat berjumpa untuk kita dalam Inspirasi Sabda hari ini, tanggal 22 Februari 2022. Bacaan yang akan kita renungkan diambil dari Injil Suci Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari seorang nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Keluarga-keluarga Katolik yang terkasih, tentu kita tidak asing lagi dengan ungkapan sebuah peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Ini biasanya digunakan untuk memulai sebuah perkenalan. Seperti halnya dengan iman. Kita beriman kepada Kristus yang kita kenal sebagai penyelamat yang dijanjikan Allah. Dengan iman ini berarti kita mendasarkan hidup kita, menyandarkan hidup kita, dan mengarahkan hidup kita kepada Kristus. Dalam sebuah sharing iman, seorang imam mengatakan, sudah sekian tahun saya belajar teologi, filsafat, dan lulus dengan nilai baik. Hidup menjadi religius dan menjadi seorang imam bahkan lebih dari 10 tahun. Tetapi saya benar-benar belum bisa mengungkapkan siapa Yesus itu. Tidak ada kata atau bahasa yang dapat saya samakan dengan Yesus. Bahkan semakin sering menyebut namanya, pikiran saya tidak cukup menampung semua bahasa untuk mengungkapkan siapa Yesus bagi saya. Pengalaman saya pun demikian. Ketika menjalani tahun novisiat, suatu kali dalam satu permenungan, suatu pertanyaan reflektif diajukan kepada kami tentang siapakah Yesus bagimu? Nah, dalam sharing bersama, banyak yang mengatakan bahwa Yesus sahabat saya, Yesus penyelamat, Yesus penghibur, Yesus rajaku, bahkan Yesus kekasihku. Untung saja bagi saya, tidak diberi kesempatan untuk bersharing. Karena saat itu memang saya tidak punya jawaban siapa Yesus bagi saya sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus bertanya kepada kita, siapakah Yesus bagi Anda? Apakah kita seperti para murid? Mungkin kita akan menjawab Elia, yang memang kedatangannya untuk kedua kali masih dinantikan. Ataukah kita akan menjawab Yohanes Pembaptis, yang menjadi pembuka jalan,
Yeremia, atau salah seorang dari nabi? Tentulah kita masing-masing, dan saya yakin kita semua punya jawaban siapa Yesus bagi diri kita masing-masing. Sejauh mana kita mengenal Yesus, dan sejauh mana kita menjalin relasi dengan Yesus secara pribadi. Mungkin kalau kita merasakan bahwa di setiap mengalami bahaya atau kesulitan, lalu kita berdoa dan mengalami kesembuhan, maka kita mungkin mengatakan Yesus adalah penyelamat saya. Ketika kita mungkin dipenuhi kesibukan, kebimbangan dalam memutuskan sesuatu, kita berdoa dan memohon pertolongan Yesus dan diberikan jalan, kita akan mengatakan Yesus adalah jalan. Atau ketika kita merasa cukup, pekerjaan kita baik, akrab dengan siapapun, kita berada di sekitar orang-orang yang menyenangkan, keluarga kita berkecukupan, bisa bekerja sama dengan semua orang atau anak-anak yang lucu dalam keluarga, kita akan mudah mengatakan bahwa Yesus adalah sumber sukacita bagi saya. Macam-macam dapat kita gambarkan sebagai ungkapan iman kita pada saat itu. Pada zaman Yesus, tidak seorang pun, bahkan murid-murid Yesus sendiri, tahu persis siapa Yesus. Jawaban-jawaban mereka adalah ungkapan hati bahwa mereka dengan rindu mengharapkan Sang Penyelamat untuk membawa pelepasan terhadap bangsa mereka. Namun Petrus tampil mewakili seluruh murid yang tentu sudah mengenal Yesus. Petrus percaya dengan iman bahwa Yesus Anak Allah, Dialah Mesias, yang artinya seorang yang diurapi. Dia tidak mengatakan bahwa Yesus adalah nabi, tetapi lebih dari itu. Pengenalan yang sungguh bukan hanya karena Petrus telah menyaksikan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Yesus, namun pengalaman suka dan duka sudah dilaluinya bersama dengan Yesus. Dan bagi Petrus, Yesus adalah kehadiran Allah sendiri. Yesuslah Anak Allah yang benar-benar nyata. Dari semua janji yang pernah dinubuatkan para nabi, Yesus memuji Simon Petrus bukan karena jawabannya benar, tetapi karena ungkapan Petrus sungguh-sungguh lahir dari imannya. Maka kepada Petrus diberikan tahta untuk menjadi pemegang kunci kerajaan surga. Petrus, yang artinya batu karang, menjadi dasar jemaat gereja, yaitu kita yang percaya kepada Kristus. Apa maknanya untuk kita? Maknanya kepada kita orang beriman bahwa Allah menjanjikan kerajaan surga dan alam maut tidak akan menguasai. Kita bersyukur karena sebagai orang Katolik, kita mengimani tahta Petrus yang diteruskan oleh Bapa Suci, pengganti Petrus. Tahta bukanlah suatu gambaran kekuasaan dan kedudukan,
melainkan suatu perutusan penggembalaan dalam pelayanan. Bahwa Bapa Suci berkuasa melayani dan menggembalakan kita sebagai gereja yang hidup. Inilah roh dari gereja kita. Mari kita bersyukur karena kita dibentuk oleh Yesus sendiri. Karenanya, setiap ajaran iman yang diteruskan Bapa Suci merupakan kehendak Yesus sendiri. Yesus, penyelamat kita, adalah Anak Allah yang akan menghantar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Maka saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa bagi para pemimpin gereja, para gembala gereja, agar mereka tetap kokoh, setia, dan kuat dalam iman untuk melaksanakan tugas penggembalaan mereka. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita.